Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di minggu kedua ini dengan topik survei dan pemetaan. Survei dalam KBBI itu ada dua arti. Yang pertama adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data atau penyelidikan atau peninjauan. Yang kedua adalah pengukuran tanah. Pembahasan di perkuliahan ini, survei yang dimaksud adalah pengukuran. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran permukaan bumi. Pengukuran permukaan bumi dipelajari dalam ilmu geomatik atau geodesi. Ini merupakan disiplin ilmu yang mencakup semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang fisik bumi dan lingkungan. Juga pengolahan informasinya dan menyebarluaskan produk dari hasil pengukuran tersebut, biasanya dalam bentuk peta. Peta dan pemetaan. Peta secara sederhana merupakan representasi grafis dari dunia nyata atau representasi grafis dari objek-objek yang berada di permukaan bumi. Pemetaan itu sendiri adalah proses pekerjaan untuk merepresentasikan atau menyajikan informasi dunia nyata atau objek-objek yang ada di permukaan bumi. Jadi dibedakan ya, peta itu adalah hasilnya, pemetaan itu adalah proses pekerjaan untuk menghasilkan peta. Tahapan-tahapan dalam pemetaan yang pertama adalah pengumpulan atau peliputan data, pengolahan data, dan juga penyajiannya. Yang dimaksud dengan objek-objek permukaan bumi itu direpresentasikan di atas peta, ya, disebut sebagai unsur peta atau map features. Contohnya di sini ada monumen, jalan, kawasan pertanian. Kalau dibagi ada objek di permukaan yang objek air, objek tumbuhan atau objek tanah. Atau bisa juga objek di permukaan bumi dibagi berdasarkan objek alami dan juga objek buatan. Kalau objek alami seperti laut, kemudian sungai, gunung, ya, itu yang alami. Sedangkan kalau objek yang buatan manusia seperti kota, permukiman, kemudian jalan raya, tadi ya, monumen, itu adalah objek buatan. Tahapan dari pemetaan tadi ya saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Di dalam tahap pengumpulan data, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu survei lapangan, terestris, pemotretan udara, fotogrametris, pemetaan dengan penginderaan jauh, atau dengan memanfaatkan data sekunder citra satelit. Tahap pengolahan data yang berikutnya merupakan kegiatan menghitung dan mengolah dari hasil pengumpulan data yang sesuai dengan metode pemetaan dengan menggunakan suatu sistem referensi dan proyeksi peta tertentu. Nanti kita pelajari ya proyeksi peta itu apa. Lalu berikutnya tahap penyajian data adalah kegiatan untuk menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk peta. Ini sering disebut juga sebagai kegiatan kartografi. Kartografi itu sendiri adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan visualisasi dari informasi geografis atau suatu ilmu seni atau teknik dalam menyajikan hasil dari pengolahan di pemetaan tadi. Jadi penyajiannya itu dalam bentuk grafis pada skala tertentu sehingga objek di permukaan bumi itu dapat terlihat jelas, mudah dimengerti atau dipahami oleh pengguna peta ini. Ya, jadi kartografi itu lebih ke suatu ilmu dalam menyajikan hasil pemetaan. Nah, profesi di bidang kartografi dikenal juga sebagai kartografer. Adapun peran seorang kartografer itu, satu, yang pertama harus mampu menerjemahkan data informasi dalam bentuk visual. Kemudian mampu menggunakan bahasa komunikasi yang dapat dimengerti oleh semua pihak, terutama bisa menyampaikan pesan dari si pengirim pesan dan ke si pemakainya, dalam hal ini peta. Lalu kemudian mampu mendesain simbol peta yang merupakan bagian dari bahasa peta itu. Jadi 3 hal ini merupakan peran seorang kartografer itu, ya. Berikutnya, prinsip utama dari peta. Yang pertama, peta itu menyatakan posisi atau lokasi dari suatu tempat di permukaan bumi.
Lalu, peta juga memperlihatkan pola distribusi dan pola spasial dari fenomena alam ataupun buatan manusia. Contoh, pola distribusi topografi, ya, ketinggian di permukaan bumi. Itu kan memperlihatkan pola distribusi ketinggian di permukaan bumi. Lalu, peta juga bisa merekam dan menyimpan informasi yang ada di permukaan bumi dan juga memvisualisasikannya. Jadi ini 3 prinsip utama dari peta harus diperhatikan: menyatakan tempat, memperlihatkan pola distribusi, merekam dan menyimpan informasi, serta memvisualisasikan data atau informasi yang ada di permukaan bumi. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa cek juga video berikut ya terkait pemetaan di bumi, ya, akan menambah pengetahuannya juga. Sampai di akhir pertemuan kita untuk minggu kedua ini, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.